Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku, yang ku berjanji akan ku teruskan. Baik, sebelumnya apa suara saya sudah terdengar ya buat teman-teman? Oke, baik. Sudah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, teman-teman, kakak-kakak, dan guru-guru yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puji serta syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, iman, juga kesempatan, hingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk belajar pada kajian gradasi di sore hari ini. Kemudian, salawat serta salam mari kita panjatkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat, serta tabiin dan tabiatnya. Teman-teman dan kakak-kakak dan guru-guru sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zaki Fuadi dari Teknik Industri Angkatan 2020. Pada kali ini izinkan saya untuk menjadi moderator pada untuk menjadi MC pada kajian rutin gradasi sore hari ini. Kemudian untuk melanjutkan acara kita, mari kita membaca basmalah bersama-sama untuk membuka acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita mendengarkan tilawah terlebih dahulu dari Saudara Ahmad Fauzi Angkatan 2019. Kepada Saudara Ahmad Fauzi Angkatan 2019, waktu dan tempat saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar. Profesor Reddy, saya izin membaca Quran ya Pak. Dan kawan-kawan semua. Oh ya, mohon maaf sekali saya tidak bisa on cam pada kali ini karena ada suatu hal, jadi tidak bisa on cam. Off cam. Oke, baik, saya mulai ya Prof dan teman-teman semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Azim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Ahmad Fauzi yang telah membacakan kepada kita surah tilawah Al-Qur'an. Semoga yang membaca juga mendengarkannya selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, sebelumnya kita akan melanjutkan acara kita. Untuk itu, buat teman-teman jangan lupa nih, bisa banget untuk kita link presensi dulu nih. Ini bakal saya kirim lagi di kolom via chat Zoom. Jangan lupa untuk ngeklik link presensi, karena kita bakal ada terus mendata. Baik, teman-teman, mungkin bakal saya tunggu sekitar beberapa detik buat teman-teman ngeklik link presensi yang ada di link ini maupun di kolom chat Zoom. Jangan lupa, teman-teman. Oke, mungkin sudah ya. Baik, teman-teman, sebelumnya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya? Kabar puasanya pada baik? Alhamdulillah, Prof. Kaldi, baik kabarnya puasa? Baik, alhamdulillah. Baik, ini buat Bang Arik, baik juga? Alhamdulillah, luar biasa banget puasa ya. Alhamdulillah. Dan juga teman-teman sekalian, kembali kami mengingatkan bahwasanya sedang berlangsung kegiatan FUSI FTUI Gemang Ramadan Syiar Islami atau gradasi ini. Dalam gradasi ini akan dilaksanakan donasi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk di dalamnya para pedagang kantek yang terkena dampak dari COVID-19 dan juga anak-anak yatim pada panti asuhan. Alhamdulillah sudah terkumpul beberapa infak terbaik dari para donatur dan telah didistribusikan sebagian kepada mereka yang membutuhkan, baik dari kalangan pedagang kantek maupun pegawai yang lainnya. Donasi insya Allah masih akan dibuka sampai tanggal 8 Mei 2021. Untuk itu kami mengajak teman-teman, abang-abang maupun dosen-dosen sekalian untuk dapat memberikan kelebihan harta sehingga infak terbaiknya dalam berkontribusi di acara kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas amal kita semua dengan rahmat-Nya yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Untuk itu sebelumnya saya akan memperkenalkan seorang moderator yang akan memandu acara kita nih pada kajian kita pada sore ini, yaitu saudara Arik Davanadi Putra. Beliau merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Indonesia angkatan 2019. Kemudian pada tahun 2020 beliau merupakan chairman atau ketua dari Ikatan Harmonis Teknik Industri dalam Rohis atau Ikhtiar. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai Head of Division R&D di BKMRA UI unsur mahasiswa tahun 2021 dan beliau merupakan Vice Chairman Paguyuban Lawang Sewu UI 2020. Baik, untuk Kak Arik, waktu dan tempat saya lanjutkan untuk dapat memandu acara kita pada sore hari ini. Baik, Kak Arik. Oke, terima kasih Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu al-murdin al-waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mabat. Mungkin tadi udah dibuka ya di awal ya. Jadi saya di sini tidak usah membukanya lagi. Mungkin nanti langsung melanjutkan saja tadi yang sudah disampaikan oleh Zaki. Alhamdulillah
pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator untuk sesi materi ya yang akan disampaikan oleh salah satu tokoh yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Ini salah satu dosen saya juga. Aduh, saya merasa luar biasa nih bisa menjadi moderator dan dosen saya sendiri. Bisa nanti berbincang-bincang dengan pembicara kita pada kesempatan kali ini. Dan dari beliau ini saya sadar gitu bahwa yang namanya engineer itu tidak selalu berkutik tentang kita mekanisme dan saya rekayasa tentang mesin gitu teman-teman semua. Kita di sini juga akan belajar bagaimana kita bisa peduli dengan sesama dan bisa memberikan arti yang lebih gitu sebagai seorang engineer atau teknisi. Oke, tanpa lama-lama lagi ya, saya akan memperkenalkan untuk pembicara kita pada kesempatan kali ini. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Profesor Dr. Insinyur Raldi Artono, Kustur, DEA. Beliau adalah dosen dan guru besar dari Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Dan beliau juga bisa dilihat di layar teman-teman semuanya. Ini adalah riwayat pendidikan dari beliau, mengambil gelar insinyur di Universitas Indonesia pada tahun 1978. Lalu mengambil gelar DEA di Université de Poitiers di Prancis ya, 1980. Lalu mengambil gelar Dokter Engineer di Universitas de Paris, Val-de-Marne di Prancis juga pada tahun 1984. Dan sekarang masih menjabat atau saya menjadi founder dari inkubator portable ya atau portable home incubator dari Yayasan Bayi Prematur Indonesia. Luar biasa banget. Mungkin langsung aja kita sambut pembicara kita pada kesempatan kali ini, Prof. Raldi. Silakan Prof. Raldi. Ya. Prof. Raldi, bagaimana kabarnya Prof. Raldi? Sudah lama tidak bertemu dengan saya. Saya juga sudah lama tidak bertemu dengan Prof. Raldi. Ya, alhamdulillah ya. Saya kasih salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah sekali lagi kita bertemu di ruang yang menurut saya sangat istimewa. Saya merasa berada ya kalau misalnya kodok itu berenang. Jadi saya berada di kelas seperti itu. Karena berada di antara mahasiswa yang luar biasa. Dan Andalah yang akan menjadi harapan kami masa datang, masa depan untuk memperbaiki apa-apa yang kurang di masa kini. Jadi kalau dulu zaman perjuangan, kemudian Indonesia merdeka, kemudian baru membentuk sebuah negara, belajar banyak dan sebagainya, kemudian gonjang-ganjing politik, pemberontakan dan sebagainya. Mestinya setelah 70 sekian tahun ini, mestinya kita agak stabil, tapi kenyataannya enggak juga. Gonjang-ganjing terus. Pelajaran-pelajaran ini yang menurut saya perlu kita kaji ya sejarah kita itu supaya di masa datang bisa lebih baik dari yang sekarang. Kalau tetangga kita nih orang Malaysia bilang, dulu kita melecehkan Malaysia loh. Kenapa? Karena orang dari sana banyak belajar di sini, belajar di UI, di UGM, di ITB. Saya ke sana tahun 94, 95 gitu. Mereka kagum sekali sama Indonesia. Habibie luar biasa. Mereka itu yang ngajar satu, belajarnya di Indonesia, di UGM, di UI, di ITB. Tapi sekarang terbalik. Tahun 2000, akhir 2000 sampai 2000 sekian, orang Indonesia yang belajar ke sana. Saya berkali-kali ke Malaysia, jadi saya melihat beberapa perubahan. Waktu tahun 94 itu mereka kagum sama Indonesia. Tapi tahun 2000-an ke atas, Indonesia itu dilecehkan sama Malaysia karena banyak TKW yang datang yang segala macam. Indonesia kalau saya bilang memang mundur. Kenapa mundur? Tadi saya udah ngomong sedikit. Tahun 90-an udah bikin pesawat loh. Terbang. Udah dibeli negara lain. Dipakai sebagai pesawat kepresidenan Korea. Anda bayangin. Sekarang kita nggak bikin lagi. Kemudian sekarang nih dosen-dosen ilmuwan segala macam Indonesia ini lembaga penelitian sibuk bikin paper aja. Jadi dari tadinya bikin pesawat sekarang bikin paper, kan mundur dong kita. Bodoh banget sih gitu loh. Gedek saya. Dan kemudian
orang mudanya karena terpengaruh sama senior-seniornya, jadi gitu juga, rebutan bikin paper dan sebagainya, dan merasa hebat bikin paper. Saya bilang, gila, jauh loh bikin pesawat sama bikin paper. Banyak banget yang kita kerjain kalau bikin pesawat. Saya kasih contoh ya. Saya ngomongnya rada teknologi ya, karena saya rasa kebanyakan dari Anda juga dari teknik. Kalau kita punya sebuah pabrik pesawat, maka vendor suppliernya bawahnya nih, ada 10.000. Bayangin, 10.000 vendor supplier macam-macam. Ya konsultan, ya kontraktor, ya manufacturer, 10.000. Apa artinya? 10.000 perusahaan. Itu yang mensupply. Berapa yang bisa hidup dari situ? Kalau ada satu perusahaan yang isinya 10 aja, berarti ada 10 kali lipat orang bisa hidup. Ada yang 100. Macam Astra tuh ribuan kan. Jadi yang hidup, yang bisa berkembang itu banyak sekali. Kalau pabrik mobil, keturunan dari pesawat ke mobil, ada 1.000 vendornya. Jadi berapa yang bisa hidup? Banyak. Demikianlah Korea awalnya. Nah, sekarang Indonesia enggak gitu. Ini harapan baru, Menristek diganti lagi. Tadinya orang UI didepak, biarin aja. Ada harapan baru. Masa kita bikin paper terus sih, udah 10 tahun nih, gila gitu. Ya semoga berubah ya. Karena mungkin muda, jadi lebih berani dan sebagainya. Semoga begitu. Nah, saya mau mulai dari topik kita. Ya, saya persingkat, saya dikasih sama Bang Askar. Ramadan mengasah jiwa, pengorbanan, dan kerelawanan. Saya singkat saja menjadi kerelawanan atau keikhlasan kita. Nah, bulan puasa sangat baik sekali bersedekah. Nah, sedekah itu kalau orang kaya mudah dia. Duit aja dikasih udah sedekah, nggak mikir dan sebagainya. Tapi justru yang luar biasa adalah kalau kita nggak punya uang, kita sedekah. Itu luar biasa. Nah, kemudian sedekah itu orang namanya senyum juga sedekah. Bukan berarti harta aja, bukan berarti uang juga, bukan berarti makanan aja. Ilmu ini juga harus disedekahkan. Harus, saya bilang. Apa akibatnya kalau Anda sedekah ilmu? Anda kasih aja ilmu Anda kemana-mana. Anda dikasih lagi ilmu oleh Allah. Lebih banyak lagi. Ini saya karena membimbing, mengajar dan sebagainya. Saya ngerasa sekali itu. Makin kita rela memberikan ilmu kita kepada mahasiswa, makin kita banyak ilmu. Bahkan seringkali ilmunya itu ya dari mahasiswa itu juga. Jadi bolak-balik nih. Sehingga proses pendidikan itu sebetulnya proses, kalau mesin itu kita bicara efisiensi ya. Efisiensi itu maksimum 100%. Tapi proses pendidikan ini lebih dari 100%. Misalnya sekarang saya nasihati Anda, kemudian nancep di hati Anda. Ada berapa orang sekarang? 32 orang. 32 orang mungkin akan mengamalkan apa yang saya bilang. Berarti lebih dari 100% dong. Bukan aja 200%, tapi 3.200% sebetulnya. Kalau Anda kemudian meneladani, mengikuti dan sebagainya. Jadi itu proses pendidikan itu begitu. Jadi kalau Anda menyedekahkan ilmu ini value ya. Pendidikan Anda dari kelas 1 sampai selesai sarjana itu kita mengajarkan value sebenarnya. Nilai, lebih tinggi dari nilai sebetulnya. Ilmu itu value. Jadi harganya lebih dari uang. Bahkan uang mudah gitu. 1.000, 100.000, 200.000, sejuta mudah. Tapi ilmu ini harganya lebih dari itu semua. Berapapun ilmu itu tetap lebih. Sehingga kalau Anda menyedekahkan ilmu kepada orang lain, itu nilainya lebih daripada uang. Karena Allah yang memberikan ilmu ini. Dari kecil tuh saya tuh ngaji di tetangga. Itu Universitas Islam Jakarta dulu dekat rumah saya. Saya ngaji ke situ. Doa yang saya ingat apa? Rabbi zidni ilman. Itu surat Taha ayat mungkin 114 kalau nggak.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah ilmu itu dan pemahaman. Jadi sebetulnya ilmu itu datang dari Allah. Dan saya sudah sering sekali mengalami kejadian bahwa saya mentok ilmunya. Kalau saya mentok ilmunya, saya doa sama Allah, mohon dibukakan pintu ilmu di otak saya agar bisa mengerti. Banyak saya membimbing mahasiswa sekarang ini. Oh, bukan sekarang, malah sedikit tadi. Banyak mahasiswa ini mentok S1, S2, mentok ilmu, enggak tahu. Saya cuma bilang, lo mohon sama Allah. Jangan lo kira ilmu itu ilmu milik lo, bukan. Ilmu itu datang dari Allah. Dan Allah yang bukan petunjuk. Dia berdoa dan sebagainya, kemudian jadi bisa. Banyak hal di pelajaran kita ya, fluid mechanics, heat transfer, thermodynamics, first law of thermodynamics, itu susah-susah gitu loh. Sehingga mentok, nggak ngerti. Terangin juga nggak ngerti. Saya terangin berkali-kali nggak ngerti. Saya juga, lu doa deh. Saya sering bilang. Karena ilmu itu datang dari Allah. Nah, saya misalnya sebagai dosen, apalagi sekarang sebagai guru besar, tugas itu menyampaikan fazakir inama anta muzakir. Surat apa tuh? Ada yang tahu? Ghaziyah, Al-Ghaziyah. Fazakir inama anta muzakir. Jadi Rasulullah itu dibilangin sama Allah, fazakir, sampaikanlah, gitu. Berikanlah informasi. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Jadi gitu. Saya juga gitu kan. Saya udah dapat ilmu, tugas saya menyampaikan kepada orang. Ya. Soal nanti orang mau ikut atau tidak, orang paham atau tidak, orang mengerti atau tidak, itu bukan urusan Rasul, urusan Allah. Aku yang bikin mereka mengerti. Aku yang bikin mereka mau. Aku yang bikin mereka masuk Islam. Jadi jangan memaksa. Tugas Anda hanya menyampaikan. Jelas-jelas fasakir inama anta muzakir. Saya juga gitu. Kalau murid nggak bisa, mau sampai hari sampai kapan juga dia nggak bisa. Jadi saya cuma bilang, berdoalah sama Allah. Karena beliaulah maha pemberi ilmu. Kemudian Sami'ul Alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Dia dengar, dia tahu, dan dia buka pintu ilmu itu. Jadi saya ini menyampaikan aja. Nah, sekarang ada satu hal. Dengan ilmu itu, ya, bagaimana kita mengamalkannya? Ternyata tidak terlalu mudah orang mengamalkan ilmu. Ngomong aja atau ngajarin aja itu gampang. Tapi mengamalkan ilmu ini gimana? Ini menjadi pertanyaan saya lama sebetulnya. Saya dosen, kerjaan saya memang ngajar, udah saya amalkan. Tapi masa gitu-gitu aja. Lantas ilmu ini apa gunanya? Masa cuma buat saya ajarin aja. Jadi saya mohon pada Allah, ya Allah, perkenankan saya untuk mengamalkan ilmu yang Allah berikan ini. Orang memberikan petunjuk, bukan petunjuk digini-gini, enggak. Dengan sebuah peristiwa, dengan kejadian. Jadi saya mampir di rumah kakak saya, dia dokter anak. Dia bawa ke rumah, inkubator rusak. Ada saya buka lah inkubator. Saya bacain lah kesalahannya, ada 10 kesalahan. Wah, ininya segini, ininya segini, ininya segini. Terus dia bilang, saya ngomong gue lo sama dia. Dia kakak saya paling tua. Sekarang saya umur 67, dia umurnya 77 sekarang. Dia bilang, lo ngerti? Ngerti dong. Dia bilang gini, kenapa nggak lo aja yang bikin? Buat dia itu sebuah perkataan yang gitu aja. Tapi buat saya tuh nancep. Tahun 89, udah lama. Oh, gue bilangin kesalahannya ini itu. Tapi udah gitu udah. Gampang dong bilangin kesalahan. Sama kayak gampang yang ngajar saya, apalagi udah sekian puluh tahun. Setelah itu apa yang harus saya lakukan? Itu terngiang-ngiang di kepala saya. Baru kemudian tahun 94. Jadi tahun 89 ke tahun 94. Saya mulai deh menyelidiki inkubator dengan kotak kardus saja. Zaman dulu nggak ada ongkos biaya, jadi kita sangat sangat kreatif gitu dengan alat apa yang ada.
Saya selidikin sini, saya pasang heater, saya ukur temperaturnya sendiri. Kemudian, nah saat itu adalah Cina belum jadi negara industri. Negara industri baru itu hanya ada 3. Kita sebutnya NIC, NIC ya, NIC. New Industrial Country. Cuman ada 3 negara. Korea, Taiwan, Hong Kong. 3 negara. Nah, mereka bikin alatnya adalah salah satunya electronic control regulator. Biasanya buatan Inggris, Omron, buatan Jepang, Yokogawa, buatan Jerman, Siemens dan sebagainya. Mahal harganya. Tapi ini buatan Korea sekarang. Kita coba, harganya terjangkau. Kita coba, wah perform. Wah, begitu kita bisa dong bikin inkubator. Nah, di situ mulainya. Perjalanannya sedemikian panjang bersama mahasiswa juga. Sampai kemudian tahun 2012 baru saya pinjamkan dengan gratis. Apa kejadiannya waktu selama panjang tahun itu? Ya, tahun 2007-2008 kita bikin startup inkubator. Zaman sekarang aja startup susah, zaman dulu lebih susah lagi. Ini sama murid-murid yang udah lulus nih. Bubar dan seterusnya. Dan pikiran saya saat itu, pikirannya, saya mau jadi industriawan. Wah, nanti jual inkubator, untung besar, wah saya kaya. Pikiran saya kayak orang-orang lain lah, itu pikiran biasa. Sampai kemudian kita startup itu mau hancur, ada orang nawarin, bantuin, kita kemudian jadi workshop besar, kemudian katakanlah supply banyak inkubator, tapi kemudian bubar. Kenapa? Ya Melayu kan gitu. Kalau lagi nggak ada duit kita kompak, ya makan tempe bareng-bareng. Begitu ada duit kita rame, ribut, pecah air. Bubar. Nah saya tetap di kampus kan. Kita bikin kemudian atas adanya proyek dari Dikti, namanya ATI, ini proyek World Bank, Advanced Technology Implementation. Jadi kita bikin dan hasil dari laboratorium kan inkubator ada kita bikin. Kita sumbangin ke Rumah Sakit Ibu dan Anak, berhasil lah ya. Nah, duit sisa proyek nih, saya jadi ini inkubator lagi. Jadi 2 inkubator. Nah, inilah awalnya. Jadi nggak pakai duit saya loh. Waktu itu beberapa yang lain, termasuk Pak Henry dapat proyeknya juga, tapi dia lain lah proyeknya, bikin sepeda lah gitu. Nah, duit yang saya ini bikin inkubator udah disumbangin, masih ada sisanya. Nggak kita bagi-bagi gitu loh, enggak. Kita bikin inkubator lagi. Nah, 2 inilah awalnya yang kita pinjamin. Karena apa? Karena tadinya cuman nongkrong di depan pintu ruangan saya buat dipajang doang. Lama-lama saya lihat, sayang ini inkubator nggak dipakai-pakai. Kebetulan kemudian ada senior alumni, ya, dia punya cucu prematur. Dia nelpon ke saya. Kalau insinyur itu agak punya duit ya. Lo bikin inkubator, lo gue nih karena temen. Iya, gue beli deh inkubator lo, berapa harganya? Terus saya bilang, ngapain lo beli? Gue pinjemin aja, kan makanya cuma sebulan 2 bulan. Oh gitu ya, ya. Gue ambil dah, nggak usah. Saya anterin. Wah, ini buat cucunya nih. Istrinya seneng lah ya cucunya. Udah kelar, bukannya udah kelar. 3 minggu kemudian dia nelpon saya. Istrinya, Mas, udah sehat bayinya, udah nggak betah di inkubator. Nah kalau udah nggak betah tuh artinya udah sumuk ya, itu udah sehat bayinya. Oh gitu ya, Mas saya kembali ini ke Depok ya, nggak usah, saya ambil aja. Nah, jadi saya ambil ke rumahnya di Condet. Nah terus saya ini blogger kan, saya kalau ceramah di antara orang tua ngomong blogger gitu mereka bengong, apaan blogger, nggak ngerti dia. Tapi kalau anak muda ngomong blogger itu udah tahu. Anda kalau lihat blog saya, tulisan saya lebih dari 1000 halaman. Mungkin ada 1500 halaman. Walaupun nggak semua saya, tapi 90% tulisan saya. Jadi memang saya udah sering nulis. Sejak blog itu ada mungkin tahun 2007 lah. Udah sering nulis. Jadi saya ceritain di blog. Mak blogger banyak. Bloggernya banyak perempuan karena suka cerita gitu. Bacalah mereka. Kontaklah salah satu yang kebetulan butuh inkubator. Kita anterin, rumahnya di Depok kan. Begitulah awal-awal saya anterin. Inkubatornya masih gede.
belum kecil. Nah, kemudian dari pengalaman kita nganterin segala macam nggak cocok nih inkubator gede, ini susah lah, rusak lah, inilah. Akhirnya kita kemudian mendesain baru kecil. Belum sekecil yang sekarang, masih kira-kira sekarang ini 13 kilo, itu kira-kira 20 kilo lah. Tapi udah bisa didorong pakai roda gitu ya, mudah gitu. Terus kita bikin lagi yang kecil-kecil pinjemin. Nah, mula-mula Depok, pasar Minggu gitu ya. Terus kita muncul di TV. Nah, inilah munculan itu membawa berkah. Banyak orang memang minta tolong dari bawah ya, golongan menengah bawah, tapi golongan menengah atas datang ataupun mengontak saya untuk mereka nanya, kami mau membantu, apa yang bisa kami bantu? Nah, saya sendiri terheran-heran. Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk datang ke saya? Inilah kembali saya bilang, Allah yang menggerakkan. Hanya Allah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Kita sendiri nggak bisa. Orang kita sama kita sendiri aja nggak bisa, tapi Allah bisa. Jadi kalau punya maksud tertentu, mohon sama Allah dulu. Karena pasti bisa terlaksana. Asal keinginan kita itu baik. Datanglah, nah kemudian kita berpikir, kalau gitu bisa nggak kita bikin sebuah sistem. Saya berdua berunding sama Mas Rehan. Kita bikin sebuah sistem agar terbiayai sendiri. Jadi saya kemudian mensyaratkan, Bapak mau bantu, ada syaratnya. 1, mengganti biaya produksi. Waktu awal-awal dulu tahun 2012 2,5 juta rupiah. Ganti 2,5 juta rupiah loh. Sekarang ini 4 juta. Kalau institusi 5,5 juta. Itu jumlah yang lumayan loh kalau buat individu. Artinya kan uang itu dikorbankan seperti disedekahkan. Bukan untuk saya, untuk bikin inkubator. Itulah modalnya. Jadi modal materi ya. Jadi kita ini nggak dibayar, tapi materinya ya segitu itu. Jadilah inkubator. Buat siapa? Buat dia. Tapi dengan syarat. Jadi perjanjiannya ini agak lucu. Perjanjian dengan amanah. Jadi saya tambahin belakangnya amanah. Amanahnya apa? Ini amanah. 1, mau mengantarkan inkubator ini ke rumah Ibu Bayi. Itu amanah. Amanah saya. Ngambil kembali kalau udah selesai. Kemudian mau memelihara inkubator ini atas petunjuk dari kami. Mau? Mau. Pertama, kalau bahasa kasarnya, udah saya palakin 2,5 juta. Saya suruh lagi gitu. Suruh nganterin, suruh ngambil, suruh bersihin, coba. Mau. Bisa nggak saya bikin? Gak bisa. Allah bisa. Begitu saya bilang syaratnya ini. Oh, mau. Ya udah. Semua yang datang saya persyaratkan itu. Jadi mau nggak mau ya ada persyaratan ya. Saya tidak tertulis. Orangnya harus sudah berada pada level financial freedom. Apa artinya? Udah punya duit lah. Jadi orang mampu nih. Kalau boleh bilang, daripada you mampu duitnya nggak diapa-apain, ini bantuin aja inkubator. Dari awal-awal dia udah harus bayar 2,5 juta loh. Gitu. Sekarang 4 juta. Jadi itu aja udah ketahuan kerelaannya dia kan. Sekalian dia kita jadiin relawan buat nganterin. Kalau saya suruh nganterin nggak ya, capek dong. Waktu awal-awal aja itu Depok. Tapi kemudian kan macam-macam dari Jogja, dari Bandung, dari Surabaya, semua kontak saya. Saya nggak kenal semuanya tuh. Orang nggak kenal mau datang. Bukan datang sih. Ada 1-2 yang datang yang dekat atau yang serius dari Jogja. Tapi yang lain tuh by email aja, by kontak komunikasi, email, SMS gitu. Nah, persyaratannya dia mau terima, oke. Jadi kita bikin inkubator untuk mereka. Jadi kita berproduksi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berproduksi? Nggak mungkin dong itu saya bikin di ruangan saya gitu. Karena pesanannya udah lumayan. Sekarang nih misalnya kita bikin, istilah saya ini batch production. Orang TI tahu nih. Ya, kalau orang bikin banyak itu bilangnya mass production. Kalau bikin satu-satu kayak penjahit namanya custom production. Ada tengahnya batch production. Bikin misalnya seperti saya 10 atau 10 sim ya sebulan. Jadi nggak banyak banget gitu. Sehingga kita bikin segitu sekarang. Kenapa? Ini hanya untuk kepentingan agen relawan aja. Saya nggak ngejual di luar. Banyak orang mau beli loh karena dengar murah. Oh, udah murah.
rumah sakit nelpon saya, ada yang datang juga ke tempat, Pak kita beli rumah sakit. Bapak bersedia nggak jadi agen relawan? Gimana syaratnya? Pertama itu tadi bayar 2,5 juta. Yang kedua nganterin kalau ada bayi di sekitar daerahnya ke rumah, anterin ke rumahnya, terus ambil lagi. Kebanyakan nggak bisa, kalau nggak bisa ya udah. Jadi rumah sakit yang datang semua saya tolak-tolakin karena nggak bisa. Tapi ada rumah sakit yang bisa. Jadi sekarang nih ada agen relawan rumah sakit 6 tersebar di beberapa daerah. Bandung 2, Tangsel, Tangerang 1, di Kupang ada lagi. Kemudian ada di Pemalang. Jadi ada 6 rumah sakit bersedia nganterin. Lucu kan? Rumah sakit nganterin ini ke saya malah lega gitu. Kenapa? Kalau rumah sakit kan dia udah ahlinya lah ya. Jadi kita nggak perlu komando lagi. Udah ibunya dinasehati, dikasih obat sekalian gratis jadinya. Pengobatan itu gratis untuk rakyat. Nah, itulah. Tolong saya diingetin kalau udah waktunya. Saya ini kalau suka lupa kalau cerita 7 jam itu nggak berhenti. Baik, Prof. Dan berikan kesempatan kepada semua yang hadir juga buat nanya ya. Jadi jangan, mungkin kita 1/4 jam lagi kali ya. Nah, kemudian saya sampai kepada satu bagian yang aneh bin ajaib. Saya baca dulu sebuah ayat yang saya sedang baca. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu ayat 82 surat Yasin, saya sedang baca. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah demikianlah kekuasaannya. Bila ia berkehendak, dia tinggal menyebut jadi, maka jadilah. Kenapa begitu? Sekarang bulan Januari kita menghitung ada 4.500 bayi selamat. Ribuan jadi ya. 4.500 bayi selamat di 110 kota. Magicnya itu. Waduh, magic banget. Saya bikin begitu, nggak mungkin. Gila apa aku bikin begitu? Allah. Dan semua bayi yang berada di inkubator kami 100%, aneh nih, 100% selamat. Gila. Nggak mungkin itu saya. Itu pasti Allah mengulurkan tangannya. Saya ceritain sekarang nih. Dari sisi pandangan saya, bukan pandangan dokter nih. Katakanlah quote unquote saya menolong ribuan bayi. Dari sisi pandang saya. Kenapa bayi itu selamat? Jadi bukan sisi pandang dokter. Nah, kalau Anda tahu Ibnu Sina dulu, bapak moyangnya kedokteran, itu bikin kamus kedokteran yang dipakai selama 700 tahun. Jadi Ibnu Sina bikin ratusan buku. Kedokteran dia bahkan sebetulnya dia udah sesar ya zaman itu. Dia udah sesar. Dia orang pertama sesar Ibnu Sina sebetulnya. Dengan antibiotiknya dari tumbuh-tumbuhan yang diselidikin sendiri. Nah, Ibnu Sina sih sebetulnya mengembangkan dua sisi. Satu, sisi fisik, jadi ilmu kedokteran, keperawatan fisik, jadi dilihat obat dan sebagainya. Yang satu lagi non fisik, gaib, cara Allah, cara doa. Makanya banyak penyembuhan. Orang di air didoain dalam gelas, doain, suruh minum, sembuh. Ada. Ibnu Sina juga begitu. Dia juga mengajarkan penyembuhan dengan cara doa. Jadi dua sisi ini. Kemudian yang berkembang di Eropa yang sisi fisik ya, jadi ilmu kedokteran dan psikologi dan seterusnya. Tapi sisi lainnya berkembangnya di timur biasanya, termasuk ke Indonesia. Makanya ada banyak penyembuhan di sini, orang bilang dukun, dengan hanya minum air sembuh. Itu asalnya dari sana juga. Nah, ini saya ceritain. Jadi gini, bayi lahir bismillah atas izin Allah. Setelah sekian hari, mungkin 3 bulan kali ya, tiupkan ruh ke dalam. Jadi dia sudah jadi manusia di dalam perut ibunya. Jadi manusia artinya terdiri dari jiwa dan raga, dua-duanya. Kemudian indera pertama dari panca indera yang jalan adalah telinganya. Telinganya jalan 2. Apa artinya? Artinya dia mengenal suara ibunya. Jadi insan pertama di dunia yang dia kenal adalah ibunya. Dari mana? Dari gelombang suaranya. Ibunya kalau ngomong tuh ada
Jadi kalau Anda belajar voice recognition, itu di gelombang-gelombang orang ngomong tuh dipelajari cirinya. Jadi dia tuh udah tahu, oh ini ciri ibunya. Jadi ibunya ngomong, ibunya marah, ibunya sedih, dan segala macam. Dia tahu, merasa bilang. Dan dia berada dalam kenikmatan dengan environment atau ambiennya yang bukan udara kayak kita, tapi liquid. Anda kalau lihat foto bayi lagi di dalam perut ibu, itu dia nikmat tidur, deep sleep gitu. Dalam tidur yang dalam sekali, dia berada dalam kenikmatan seperti itu. Nah kemudian dia lahir, dia udah bisa mendengar dan udah punya perasaan, kan jiwanya ada. Jadi kalau ibunya sedih, dia ikut sedih sebetulnya. Kemudian detak jantung ibunya dia kenal banget. Jadi manusia ini detak jantungnya lain-lain. Jadi dia kemudian hidup dengan irama detak jantung itu, kan dia dengar. Oh gitu. Sehingga waktu dia lahir, ya, kalau lahirnya tuh sebelum 37 minggu, itu namanya prematur gitu ya. Itu belum sempurna. Ininya lah masih kurang itunya, dan masih kedinginan. Karena energinya masih sedikit. Kalau saya bilangnya gitu ya, kalau dokter bilangnya lain. Energinya masih sedikit, dia kedinginan. Tadinya berada dalam perut ibu, berada pada environment 37 loh. Gitu. Tahu-tahu muncul, kalau nggak pakai AC kita tahu-tahu di 29. Gitu. Dia kedinginan. Kulit-kulitnya masih kulit ari gitu ya. Jadi belum kulit badak kayak kita ya, kayak Arik gitu. Belum. Yang bisa nahan dingin dan sebagainya. Jadi dia kedinginan. Jadi semua bayi prematur mengalami hipotermia, kedinginan artinya. Nah, untuk itulah dia perlu ditaruh di inkubator, dihangatkan pada temperatur mendekati 37. Jadi kalau inkubator saya ini 33, 35. Ya. Kedinginan ditaruh di situ, kemudian dia di rumah. Nah, ini bedanya nih. Waktu kita kecil, ya, kalau ditinggal ibu, semua balita ditinggal ibunya nangis. Anak saya itu waktu saya ke supermarket, kehilangan bapak ibunya, saya juga kehilangan anak saya, dia nangis. Dia ambil sama menjaga tokonya, diumumin, siapa nih punya anak, namanya siapa? Oh namanya itu. Kemudian saya datang, karena dia nangis. Saya juga gitu, Anda juga gitu, waktu kecil ditinggal ibu itu nangis. Mama, mami gitu. Nah, kalau dia di rumah sakit ya, ibunya udah kelar pulang, mereka berpisah. Nah ini bikin si bayi ini sedih sebetulnya. Siapa sih? Perawat ada, tapi dia tahu ini bukan ibunya, suaranya lain. Jadi dia sedih sebetulnya. Dalam keadaan kondisi kedinginan, ya, ringkih, bayi beratnya cuma 1,5 biasanya. Kemudian ditinggal ibu lagi, jadi dia makin dia stres betul. Ibunya kehilangan bayinya karena bayinya di rumah sakit, berpisah. Ibunya stres juga, jadi dua-dua stres. Nah, begitu pakai inkubator kita di rumah kan, ibunya di rumah, bayinya di rumah, stres bayi hilang, stres ibu hilang. Apa artinya? Kalau stres itu hilang, separuh penyakit bayi itu udah hilang. Nah ini yang saya bilang bukan pandangan dokter ya, ini pandangan saya. Jadi ibunya yang stres, hilang stresnya. Bayinya yang stres, hilang stresnya. Kemudian apa yang terjadi pada ibu karena stresnya hilang? Tadinya air susunya nggak keluar. Karena stresnya hilang, air susunya keluar, loncar. Banyak yang bilang gitu, bener Pak. Saya cerita satu peristiwa. Suatu sore saya dengar berita dari Bandung, ada bayi prematur. Sekaligus 3 bayi prematur. Jadi ibunya melahirkan bayi prematur, 3 bayi triplet. Sore itu saya dengar, waduh, ini urgent ini buat dia. Saya ngomong sama satu supir saya, 2 saya, kalau gitu besok pagi-pagi kita berangkat ke Bandung, bawa inkubator 3. Kita pergi pagi-pagi, bawa inkubator 3. Dia tinggalnya di Lembang, jadi bayangin dinginnya Lembang kayak gimana kan. Kita pernah nyelidikin situ, malam hari itu 17-18 derajat di Lembang. Sampai rumahnya udah hampir jam 12. Kita pasang langsung inkubator, masuk semua bayinya ke sana. Ibunya senang banget. Neneknya nangis, nggak nyangka kalau bakal ada yang nolongin datang gitu ke Bandung. Terus udah selesai, udahlah itu kira-kira waktu zuhur lewat sedikit, kita sholat di masjid ya, kita pulang sholat di masjid, saya wudhu kan,
dingin banget nih air. Kita bawa termometer, kita ukur 21 derajat air. Jadi dingin banget. Kita pulang terus. Besoknya bapaknya kirim SMS. Dulu belum ada WA. Alhamdulillah Pak, air susu ibu bayi keluar cukup untuk 3 bayi. Moncong air susu. 3 bayi itu langsung dapat asupan yang terbaik dari ibunya karena gembira, senang, stresnya hilang. Saya dengar alhamdulillah. Bayinya udah sehat-sehat, saya pernah dikirim fotonya tahun lalu udah gede-gede. Cuma Anda bayangin, ini nggak bisa kita bayangkan seperti apa. Itu Allah. Saya cuma berdoa aja. Kemudian ya, karena dirawat ibunya di rumah, dia kenal ibunya, dapat asupan yang terbaik, bayinya cepat sehat. Jadi di inkubator kita kalau berat 1,5, berat normal itu 2,5, 1 bulan tuh sampai 2,5. Nah, seringkali kalau di daerah dingin mereka bilang bisa nggak kita pakai lebih lama lagi karena dinginnya daerahnya di Kaliurang, Jogja gitu juga. Saya bilang gini, ibu boleh pakai sampai ibu merasa tenang. Jadi seluruh keluarga itu kita berikan layanan terbaik. Bayinya sehat, ibunya tenang, bapaknya senang. Nah, itu kan kalau menurut saya, itu kan sesuatu yang orang nggak nyangka dan menurut saya juga aneh kok orang mau ngelayanin kayak gini. Layanin aja, orang nggak ngeluarin duit saya kok gitu. Apalagi sekarang udah ada di 110 kota, berarti ada 110 agen. Agen ini ada rumah sakit, ada orang, ada keluarga macam-macam dan bisa menolong. Dan Anda bayangin kondisi itu. Saya ceritain lagi satu hal. Di Banyuwangi nih, ujung Jawa nih, Banyuwangi jauh banget. Waktu itu kita masih tahun 2014. Ada bayi dibuang orang di pinggir jalan. Ada orang yang lain nemuin bayi itu, misalnya dipungut sama dia. Kemudian dipungut dibawa ke rumahnya, sama istrinya dia ngomong, ini bayi kecil amat, ditimbang sama dia. Beratnya cuma 1,5. Prematur ini bayi. Atau BBLR ya, BBLR itu berat bayi lahir rendah. Kita mesti taruh di inkubator, kita mesti beli atau cari nih. Mereka cari terus di internet. Wah, ketemu nama saya. Mereka tanya terus, Pak, ini ada bayi berat 1,5 dibuang orang di jalan. Bisa nggak kita dapat inkubatornya, pinjem atau apa gitu. Saya bilang, aduh Bapak di Banyuwangi. Kita waktu itu agen masih sedikit ya. Belum ada di Banyuwangi. Di Banyuwangi saya di Depok, gimana caranya saya nolongin Bapak. Tapi Bapak tunggu dulu deh. Besok saya kabarin lagi. Saya coba cari agen di Jawa Timur. Cari agen di Jawa Timur. Ada 3 waktu itu. Ini. Terus agen di Jember ini mau gitu. Dia ada 2. Mau saya nganterin, dia nganterin lah 150 km ke Banyuwangi, nyetir mobil, nganterin. 3 minggu kemudian saya dikirimin foto Facebook bayi perempuan rambutnya keriting. Pak, ini udah sehat bayinya, kita udah mau ngembaliin inkubatornya gimana ya? Ya udah, saya telepon lagi agen di Jember. Pak, udah sehat bayinya, mau nggak ambil lagi ke sana? Bisa, nanti besok Sabtu saya ambil. Dia jalan lagi 150 km. Bolak-balik 300 kilo. 2 kali 600 km dia nolongin seorang bayi yang dia tidak kenal. Dia itu kerelaannya, keikhlasannya lebih dari saya. Saya disuruh nganterin ke Bandung itu nggak mau. Cuman waktu itu karena ada 3 aja tuh saya mau kan. Nah sekarang di Bandung ada, Jogja ada 110 kota. Jadi sekarang Anda udah mendengar ini dari saya. Kalau ada yang bersedia menjadi agen relawan, Anda udah tahu sedikit tadi saya cerita syaratnya, silahkan sampaikan supaya lebih banyak lagi. Indonesia ini masih jauh lebih luas daripada 110 kota itu. Target saya nih kalau bisa 1-2 tahun ini ada 300 kota supaya tertolong. Hari ini ada bayi di Biren, Aceh sana, prematur, perlu inkubator. Agen kita di Banda Aceh. Dia tadi bilang agen kita nih, nanti Pak, kalau bayi itu sudah keluar dari rumah sakit, kan untuk naikin berat badannya biasanya lama, tuh sebulan 2 bulan. Kami akan antarkan, karena kami ini adalah agen BFL, Blood for Life. Jadi dia yayasan juga. Akan kami antarkan ke Biren. Biren jaraknya 4 jam perjalanan mobil. Jadi Anda bayangin, mungkin 500 kilo gitu dari Banda Aceh.
mereka mau nganterin. Jadi luar biasa kerelawanan. Sekarang produk saya ini open source, semua kita taruh di blog, orang boleh niru dan sebagainya. Sampai sekarang belum ada yang niru. Kita udah bikin macam-macam inkubator. 1 portable, 2 twin incubator buat bayi kembar. Jadi banyak bayi prematur kembar. Jadi kita bikin spesial twin incubator. 3 CKD, jadi bisa dicopot-copot ya, buat dikirim jauh. Indonesia ini luas, jadi buat ngirim jauh kalau gede itu ongkosnya mahal. Jadi kita copot-copot kayak lemari IKEA atau bisa dibawa gitu. Ya. Kemudian CKD. Terus sekarang ini kita mau bikin spesial yang tipe trapesium. Kenapa? Ada agen kita punya 11 inkubator. Rumahnya penuh dong gitu. Kalau separuh biasanya dipinjemin, 5 inkubator aja udah makan tempat di rumahnya. Nah kita mau bikin inkubator tuh bisa ditumpuk kayak kursi. Jadi kita bikin bentuknya trapesium. Jadi berjenis-jenis inkubator sudah kita bikin. Ya. Selain itu kita bikin yang non inkubator, banyak peralatan. Tapi lain kali kita kita sambung cerita ini yang kalau menurut saya pantas saya cerita buat Anda karena berkaitan dengan produk. Buat saya, kalau saya insinyur saya harus punya produk dong. Nah gitu. Kalau Habibie punya pesawat, saya punya apa kayak gitu? Kotak pensil kayak apa gitu? Jangan nulis-nulis paper doang. Ya saya kira udah terlalu panjang saya bicara ini ya. Barangkali harus diberi kesempatan juga untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator kita Saudara Arik. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Prof. Raldi atas pemaparan materinya luar biasa sekali tadi terkait dengan segala kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Prof. Raldi terkait dengan banyak hal. Jadi tadi sudah banyak disampaikan nih teman-teman semua bahwa Prof. Raldi saat ini saya menjadi founder ya dari inkubator gratis Indonesia dan tadi sudah diceritakan berbagai macam hal yang sudah dilakukan gitu, bahkan yang dilakukan juga oleh relawan-relawannya di seluruh hampir ada 110 relawan kota. Ya. 110 kota, luar biasa sekali itu. Saya sebenarnya kalau saya sendiri sudah dengar ini berulang kali ya Prof. Raldi ya dulu ya di kelas ya Prof. Saya sudah hampir hafal dengan ceritanya Prof. Raldi ini karena memang luar biasa sekali, tapi nggak bosan-bosan sih memang untuk mendengarkan cerita dari Prof. Raldi ini, luar biasa memang. Dan dari tadi yang disampaikan oleh Prof. Raldi ada sebuah hal yang menurut saya mungkin ini jadi hal penting ya dan mungkin perlu di-note oleh teman-teman semua bahwa kepedulian di sini tuh selalu memiliki jalan teman-teman. Kenapa? Karena kita akan selalu bisa menemukan orang-orang yang untuk kita bantu dan akan selalu ada orang-orang yang bersedia untuk ikut membantu orang-orang tadi. Jadi mau seperti apapun kondisinya selalu ada jalan seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Raldi bahwa Allah itu akan selalu membantu teman-teman semua. Mau kita akan dibuat seperti apapun nanti kondisinya pasti akan selalu ada jalan untuk hal tersebut. Nah mungkin ini tanpa berlama-lama ya Prof. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih ya. Nah ini ada satu pertanyaan dari Zaki Fuadi. Nah izin bertanya, Prof. Sebelumnya tadi Prof kan sudah bercerita mulai dari masa belajar Prof hingga saat ini. Nah, pada masa Prof belajar waktu itu, apa nih yang menjadi motivasi atau kepercayaan untuk Prof hingga dapat terus belajar hingga menjadi seperti saat ini? Seperti itu. Terima kasih, Prof. Itu pertanyaan. Kalau mungkin di antara Anda satu kelas gitu ya, kalau di teknik nih, dulu nggak tahu, sekarang saya rasa banyak di antara teman-teman kita tuh waktu SD, SMP atau SMA tuh jadi juara. Entah juara 1, juara 2, atau juara 3, atau juara kelas, atau juga juara satu sekolah, banyak tuh. Saya nggak pernah jadi juara. Bahkan waktu SMA, saya ini SMA 3, Setiabudi itu Jakarta. Jadi teman-teman saya pintar-pintar, banyak kan jadi dokter kalau orang pintar tuh. Jadi apalagi perempuan pintar, jadi banyak teman saya jadi dokter. Saya jadi juara enggak pernah. Kemudian waktu SMA kelas 2 malah saya pernah dapat, dulu angka 0 sampai 10 kan, saya pernah dapat 3 aljabar linear, itu dapat 3 saya. Dapat 3. Tapi bapak saya juga nggak marah, ya cuma ngomong ya diperbaiki gitu aja. Nah anak saya tuh ketemu untuk raport saya zaman dulu, oh bapak dapat segini. Jadi saya gimana mau kasih contoh rapat jelek saya ketahuan. Nah saya cuma bilang begini,
Biasa ini kalau dikira saya orang sukses, sekolah juara, enggak. Saya cuma bilang gini, kita nggak perlu menang setiap pertandingan, tapi kita perlu menang kompetisi itu. Jadi misalnya, Anda nggak perlu jadi juara terus-terusan, tapi Anda perlu lulus SMA gitu loh. Jadi kita menang kompetisi itu. Dan buat saya tuh kalau ngelihat juara tuh sebetulnya kasihan. Kasihan kenapa? Karena waktunya habis buat belajar gitu kan. Kok belajar melulu sih gitu. Buat yang main separuh gitu kan. Tapi karena dia kalau juara tuh kan berarti semua pelajaran bagus ya. Mulai dari sejarah lah, inilah itu. Kalau saya tuh yang senang aja bagus. Dulu waktu SMA saya senangnya ilmu ukur sudut gitu. Yang lain saya nggak gitu suka. Kimia nggak suka. Dapat jelek jadinya. Tapi itu nggak bagus ya. Ini contoh. Saya ketawa. Kenapa? Karena nggak suka jadi sering kabur gitu kan. Jadi bukan contoh yang baik gitu. Tapi by the way, kita perlu lulus gitu. Suatu saat kan, jadi kita harus belajar gitu ya. Ya nggak usah bagus-bagus amat, tapi yang penting lulus. Lulus universitas ya gitu juga saya. Bahkan lulus sampai S3 pun gitu juga. Saya bukannya S3 yang lancar gitu. Banyak S3 yang lancar, pinter, angkanya bagus. Habibie apalagi gitu kan. Semua cum laude. Saya enggak. Mati-matian boleh dibilang, malah kan sering mentok gitu, mentok gimana? Ya itu, kita doa aja deh sama Allah. Ilmu ini Allah yang memiliki kok. Bahkan itu doanya yang pas selalu saya ingat, Rabbi zidni ilman, itu surat Taha ayat 114 kalau nggak salah. Jadi saya baca doa aja, mohon kepada Allah untuk dibukakan pintu ilmu. Dan ternyata ilmu itu bukan ilmu kita aja. Ini kalau saya bilang ilmu kita teknologi misalnya, itu ilmu vertikal. Ilmu kita horizontal itu juga sangat penting. Bahkan lebih penting dari yang vertikal ini. Karena sukses itu justru di ilmu horizontal ini. Ilmu horizontal itu adalah ilmu kemanusiaan, psikologi, gaul, yang lain-lain, termasuk kerelawanan ini, keikhlasan gitu. Tidak cepat marah. Saya ini marah sih enggak, cuma ngomel ya gitu. Kalau mahasiswa nakal nggak ngumpulin atau ngeles kesana kemari, saya ngomel. Buat saya, guru itu emang mesti ngomelin muridnya kalau bandel gitu. Kalau nggak ngomel, itu malah salah. Tapi kemudian karena diomel itu dia jadi benar. Hampir selalu begitu. Nah, itulah pengalaman saya. Saya ini bukan orang yang brilian sekolah, tapi selalu saya bilang sebutnya memenangkan kompetisi. Ya saya mesti lulus ya lulus, tepat waktu ya tepat waktu gitu. Tapi ya juga angkanya ya biasa aja, nggak bagus-bagus amat, tapi terlaksana. Tapi by the way, kita perlu memelihara kesetimbangan. Misalnya barangkali Arik pernah saya tunjukin waktu saya main band, nyanyi band sekarang, itu kita perlu kesetimbangan. Jadi bukan di situ-situ aja, agar hidup ini memang selaras. Itu sebetulnya kesetimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Dia bersimbiosa itu. Untuk mencapai kesuksesan itu semuanya. Apa yang Anda pelajari akan berperan pada waktu Anda kerja itu hanya sedikit. 20% orang bilang, emang iya. Nah, ilmu horizontal yang lain itu yang 80%. Jadi kita harus gabungkan. Itulah ciri-cirinya kesuksesan. Kemudian sama aja satu lagi tadi. Kalau nggak ada kerelawanan, keikhlasan ini, nggak mungkin saya menolong ribuan bayi. Dan memang juga nggak mungkin, itu Allah yang menolong. Tapi kan, perkaranya harus ada. Ilmu Anda dipraktekkan, kita bikin produk, dan sebagainya itu kita jalankan. Kemudian kita bikin perkembangan baru, kita riset development, kita sekarang bikin alat-alat baru lagi yang bukan inkubator. Masih di deretan bayi juga, tapi bukan inkubator, misalnya fototerapi lah, infant warmer, banyak saya bikin. Mungkin ada sekitar 10-an gitu. Ada yang udah jalan, udah kepake, ada yang masih belum, ada yang masih prototipe, tapi terus kita kembangkan. Nah itulah. Luar biasa sekali nih. Memang ya, ini kalau misalnya tadi yang disampaikan sama Prof. Waldi itu, kita nggak perlu jadi seorang pemenang gitu di setiap perlombaan. Iya, di setiap perlombaan capek kan. Betul. Tapi kita perlu menyelesaikannya. Kompetensinya bisa selesai gitu ya, Prof. Iya. Betul banget. Nah, jadi kayak kita kadang terlalu ambisius kali ya, Prof ya, untuk bisa mencapai semuanya gitu. Padahal kan nggak semuanya memang bisa kita capai gitu. Ya.
ada beberapa yang memang mungkin saat itu masih menjadi batasan untuk kita gitu. Belum saatnya kita untuk bisa mencapai itu. Tapi mungkin suatu saat bisa gitu. Jadi berproses lah semacam itu. Oke. Ya, kita langsung lanjut aja nih pertanyaan kedua ya kali Prof ya. Ya, silakan. Oke. Nah, pertanyaan kedua ini dari Muhammad Zaki Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Kalau kita di sini perannya sebagai mahasiswa gitu, mau membuat suatu hal-hal yang nyata dan bermanfaat seperti tadi nih, contoh mungkin tadi kayak terinspirasi oleh inkubatornya Prof Raldi gitu. Kira-kira mulainya itu harus seperti gimana ya, Prof? Jazakumullah khairan, Prof. Ya. Ya, ini banyak pertanyaan begini ke saya ya. Orang punya keinginan yang besar, motivasi yang besar, tapi nggak tahu gimana memulainya. Nah, ide saya tuh sederhana. Anda sukanya apa sih? Kalau bisa di tempat kesukaan itu, Anda berbuat sesuatu. Misalnya Anda suka mancing. Saya nggak suka mancing ya, tapi ini saya punya orang yang suka mancing. Nah, berbuatlah sesuatu di tempat kesukaan Anda itu. Misalnya alat pancing, mulai dari alat pancing. Terus mengenai kolam. Anda selidiki pH-nya mesti berapa sih, atau ikan yang ini sukanya makanan yang mana sih. Mulai dari situ sehingga Anda senang mengerjakannya tanpa terasa. Kemudian Anda bagi-bagi aja ilmu itu ke teman-teman. Dia mau dapat hasil pancing yang banyak. Ini makanannya ini nih, gue bagi ya. Mulai dibagi, ntar dia dapat banyak, dia akan tanya, gimana sih bikinnya? Ajarin aja. Lama-lama dia minta bikinin, nggak enak. Dia malas bikin. Dia minta sama Anda terus, gue beli deh sama lo. Udah mulai itu. Nggak usah untung dulu, balik modal aja dulu gitu loh. Tapi Anda diketahui kemudian, dia ini jago loh bikin ini, rahasianya. Dia kasih tahu lagi, cuman kita aja nggak mau bikin. Biar gampang kita beli aja, dia pasti bagus kan. Kita dapat ikan banyak. Anda suka naik sepeda, Anda suka motor, banyak sekali. Banyak anak-anak mesin misalnya suka motor. Ya, lo mau bikin apa? Spionnya kayak, olinya kayak, kalau dari teknik kimia, rantainya kayak, lo bikin baru. Dulu saya bikin sepeda. Berapa coba? 3.000 saya bikin sepeda. Banyak ya. Buat siapa? Buat anak yatim di Sumatera, dijadiin hadiah oleh Pertamina. Buat gurunya sama buat anaknya. Yang bagus sekolah dikasih hadiah. Kita bikin 3.000 loh. Nggak gampang bikin 3.000. Caranya gimana? Sama kayak saya sekarang. Bahkan saya mau ngajarin bagaimana bikin startup manufacturing. Tanpa kita perlu punya pabrik. Saya nggak punya pabrik inkubator, nggak. Sekarang udah ada 2 mini factory ya. 2 pabrik mini di Kupang sama di Aceh. Itu udah bisa bikin. Gimana caranya? Pertama nih ya. Kami bikin inkubator. Itu bekerja sama dengan vendor. Vendornya adalah UKM. UKM kayu 1, UKM akrilik 1. Mereka yang ngerjain. Kita desain. Gambar ini, itu gambar ini. Kita berkomunikasi terus sama dia. Komunikasinya harus intens. Kita mesti sabar. Mereka punya keahlian loh. Kita punya keahlian. Tapi kalau nggak match ya nggak jadi apa-apa. Bakal kalau match ya, nah jadi inkubator. Tanpa saya perlu kotor-kotor tangan, berdebu, bau lem, bersih. Ruangan saya bersih, FTU itu bersih, nggak bau lem. Padahal ada produksi 12 inkubator per bulan. Di mana? Di UKM. Kalau udah jadi, bawa ke tempat kita uji sebentar, tek pakai termokopel. Udah selesai, kita kirimkan. Jadi artinya kita nggak perlu punya pabrik dong. Ada UKM di Depok ini beberapa. Kita punya 2 vendor Depok, 3 malah. 1 juga ada di Jogja karena dia pakai laser cutting. Dia cepat. Kita minta 10 1 minggu. Jadi kita minta berapa aja sama sebetulnya. Jadi kita bisa bikin sesuatu tanpa kita punya pabriknya. Buat saya bodoh banget saya mesti bikin pabrik loh. Nyawa ruangannya udah berapa, nyawa komunikasi mesti ngejagain, berdebu, bertebangan sana sini, mesti bayar pegawai, pegawainya kalau lebaran libur nggak balik-balik, aduh pusing. Nggak usah, kita gambar aja, desain, datang ke dia, kita ngomong gini, kita bikin prototipe 1, udah bener, udah kita tes, nah jadi
Gila, apa kalau saya mesti bikin pabrik, berapa biayanya? Nah, ini cara yang saya bilangnya smart. Anda nggak perlu jadi hard worker, tapi jadi smart worker. Tanpa perlu punya pabrik, kita bisa bikin produk. Gimana? Jadi kita ini QC aja sebetulnya, quality control aja. Malah kami ini udah TQC, total quality control. Kenapa? Karena udah ada feedback dari masyarakat gini. Kita betulin desain. Makanya sekarang kita banyak inkubator tuh, tipe ya. Ada portable, ada twin, ada trapezium, ada CKD. Lihat, banyak tipe tuh. Dan semuanya bermanfaat karena inputnya memang dari masyarakat. Kenapa twin bikin? Ngapain lu bikin? Emang banyak bayi prematur kembar. Saya ceritain sedikit bayi prematur kembar nih. Biasanya gini nih, di dalam perut ibunya jalan makanannya tuh seri. Jadi ke yang satu dulu, baru yang satu belakangan. Sehingga yang belakangan ini dapat makanan lebih sedikit dari ibunya. Sehingga berarti jomplang. Yang satu udah 2,1 kilo, yang satu masih 1,2 kilo terbalik. Tapi kalau dia kembar ditaruh dekat gini, yang ini udah bisa nangis, yang satu nih yang berapa? Dia nangis sehari, besoknya nangis lagi. Hari ketiga yang ini ikut nangis. Dalam waktu cepat 2 minggu, yang ini nyusul beratnya. Tahu-tahu jadi sama nanti 2,5, cepat. Jadi yang ini ke bawah sama yang ini. Itulah perlunya twin incubator. Tanpa diapa-apain. Kalau enggak kita pakai 2 incubator terpisah dan sebagainya. Mereka kemudian saling tendang-tendangan lah, senggol-senggolan, kemudian nangis-menangis. Dia berkomunikasi secara batinnya. Kita nggak ngerti. Orang kembar kan gitu tuh. Jadi ada gelombang yang Allah aja yang tahu sebetulnya bagaimana mereka berkomunikasi. Yang satu menolong yang lainnya. Jadi cepat. Karena itu kita bikin inkubator bayi. Di Indonesia nggak ada yang bikin itu. Hanya kami. Di luar negeri ada ya. Nah, Anda bayangin. Ini sebuah penyembuhan yang dokter nggak pernah ngomong. Dan buat saya, ini ilmu Allah loh. Bukan saya juga nggak ngerti tadinya. Karena banyak permintaan. Kemudian ini cerita-cerita dari perawat, dari ibu bayi. Kan saya gaulnya sama ibu bayi. Jadi ini SMS lah itu loh. Walaupun banyak keluhan, tapi banyak pelajaran kemanusiaan juga buat saya. Jadi kita bikin terus twin incubator. Kepake. Walaupun di Jakarta ini aja ya. Karena kalau kita kirim tuh, kita belum bisa bikin CKD-nya. Sekarang lagi bikin CKD twin incubator lagi. Mohon doa Anda semoga bisa selesai tahun ini atau tahun depan. Tanpa punya pabrik ya, kita tetap bersih dan sebagainya. Produk jadi ada, orang tertolong di luar kota, di seluruh Indonesia. Intinya ya, fokus, the magic of focus. Saya ini fokus inkubator doang. Walaupun sekarang bikin yang lain-lain, tapi itu intinya. Kan tahun 94 mulai, baru tahun 2012. Produk pertama tuh 2001. Tapi terus fokus exit. Kalau Habibie itu fokus pesawat, jadi pesawat. Gila ya saya bilang Habibie. Saya ini idola saya Habibie itu memang iya. Jadi waktu tahun 90 sekian banyak murid-murid saya itu namanya Habibie. Satu kelas tuh ada 5 orang namanya Habibie. Ahmad Habibie, Habibullah, Muhammad Habibie. Habibie semua. Karena bapaknya terkagum-kagum sama Habibie kayak saya juga. Jadi anaknya lahir dinamain Habibie. Nah tapi the magic of focus tadi ya intinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof untuk jawabannya. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih Prof. Silakan, karena mungkin waktunya sudah habis ya. Satu lagi dah. Ini atau saya gabung aja ya kali ya 2 pertanyaan ini supaya nanti bisa dijawab dengan singkat juga. Jadi yang pertama ada pertanyaan 2 dari Noval Inas Fikri sama Muhammad Nur Ismail. Jadi inti pertanyaannya tuh gimana sih Prof kita mengembangkan mindset untuk bisa untuk memiliki jiwa pengorbanan dan kerelawanan. Terus ketika nanti kita sudah mulai nih istilahnya mengedepankan ini jiwa kerelawanan ini. Kira-kira gimana cara kita supaya bisa menyeimbangkan antara jiwa kerelawanan yang kita miliki ini dengan hasrat untuk mencari keuntungan nih. Karena ya katakanlah manusia lah ya Prof ya. Pasti materi masih jadi pikiran gitu loh, nggak mungkin jadi tidak utama, gitu. Jadi utama. Iya. Nah, itu kira-kira gimana nih Prof? Inti rahasia daripada rahasia nih saya bilang ke Anda ya.
Apalagi kita ketemu di bulan Ramadan, ya, bulan yang suci, yang memang sebetulnya kalau menurut saya saat yang tepat untuk bicara masalah ini, keikhlasan ini. Ini hanya datang dari Allah. Ya. Jadi saya sejak tahun 94 ya, tahun 94, 10 hari terakhir Ramadan, saya selalu itikaf di masjid. Mungkin tahun ini enggak karena pandemi. Saya ajak teman-teman. Nah, pada saat itikaf itu, kita berbicara sama diri kita sendiri. Allah, tunjukkanlah saya jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Kenapa? Karena hasrat duniawi itu sangat besar. Buat saya juga besar. Apalagi kemampuan kita ada. Ilmu ada, mungkin uang ya adalah ya. Saya sih alhamdulillah teman-teman saya insinyur nggak kekurangan uang lah dan sebagainya. Kita ingin karir juga, kemudian uang juga dan sebagainya. Sekarang apalagi karena medsos, tiap hari yang dipamerin di YouTube cuma pamer kekayaan aja, Atta Halilintar dan sebagainya. Apakah kita bisa menutup mata terhadap itu semua? Tidak mungkin. No man, no way. Gitu. Jadi siapa yang bisa mendekatkan kita kepada jalan kebenaran yang diridhoi Allah? Allah. Jadi kita mohon pada Allah. Dikala kita sendiri, waktu itikaf di masjid. Zaman dulu ya, itikaf itu sepi. Baru setelah akhir-akhir aja 10 tahun terakhir jadi rame. Kemudian buta malah ya. Malah saya kalau di itikaf di masjid itu sebelum pandemi itu, saya mau tiduran aja nggak bisa karena saking banyaknya orang. Gila. Di satu sisi saya senang, di lain sisi saya nggak bisa sendirian lagi. Tapi dulu sendiri. Nah di saat itulah kita bicara pada diri sendiri. Sebenarnya waktu kita lebih banyak bicara sama diri sendiri daripada sama orang lain. Mau tidur kayak lagi jalan pagi, kayak lagi gini, kayak saya ngomong sendiri sering. Dan nurani kita kalah sama otak kita kalau saya bilang. Otak tuh ngelihat jalan itu aja. Mana ya, dapat duit banyak gimana caranya. Ilmu kita dipakai buat itu aja kalau menurut. Dan buat saya juga gitu. Nah, supaya enggak, kita harus memunculkan nurani ini. Kita kupas semua, baju-bajunya semua. Kita bersihin, supaya dia muncul. Kapan dia bisa muncul? Nah itu dia. Di malam-malam sepi. Dikala kita bicara sendiri dengan diri kita dan Allah. Dan mohon pada Allah. Karena Anda nggak bisa mengalahkan si otak ini yang hubut dunianya penuh banget. Ilmu kita ini termasuk hubut dunia. Pengen dapat ilmu banyak, jadi bisa cari duit banyak. Jadi kayak orang jagoan dan sebagainya. Ada. Nggak bisa. Tapi Allah sangat bisa. Hanya Allah yang bisa mengubah diri kita, hati nurani kita. Sampai mau tolong orang itu, bahkan memberikan layanan. Ini yang tertinggi nih. Profesi buat saya bukan yang tertinggi. Keikhlasan lebih atasnya. Kemudian memberikan pelayanan itu yang tertinggi kepada orang miskin. Kenapa? Karena lu semua kalau lulus ngelayanin orang kaya aja semua. Bikin mobil, bikin perusahaan, bikin ngelayanin orang kaya. Orang miskin nggak ada yang ngelayanin. Nah, Anda kasih misalnya orang, Anda kasih aja sedekah. Duit 100.000 deh, 100.000 kasih deh. Allah bilang apa? Sesungguhnya aku yang menerima, kata Allah. Bukan orang miskin itu, Allah yang menerima. Dia ngecek kita. Orang miskin lewat, Anda diem aja. Orang miskin lewat, Anda diem. Ada orang miskin lewat, kemudian Anda kasih. Allah bilang, aku yang menerima. Anda bayangkan. Itu hanya Anda, kita, dan Allah saja. Jadi niat baik itu perlu. Ini kata Gus Dur. Niat baik itu sangat perlu. Hanya Anda dan Allah yang tahu. Kita nggak perlu lihat manusia lainnya. Mungkin manusia lain akan mencemoohkan kita. Atau bahkan memuji kita dan sebagainya. Nggak perlu kita lihat. Allah aja yang perlu kita. Dan mohon kepada Allah untuk ditetapkan jalan yang lurus bagi kita. Karena kita nggak bisa. Nah, ide yang bagus itu yang datang ke kepala kita. Itu datang dari Allah. Saya kira cukup ya. Oke. Luar biasa sekali tadi penyampaian. Luar biasa. Semoga tadi jawabannya bisa menjawab pertanyaan semua tadi ya, Prof, ya, dari para penanya. Iya, semoga. Oke. Ya,
mungkin tadi teman-teman untuk jawabannya dari semua pertanyaannya. Terus ini saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih Prof. Ternyata ada beberapa dosen dan alumni yang hadir nih Prof. Pada kesempatan kali ini. Jadi nanti bisa banget nih kalau misalnya tadi kan sempat ditawarin sama Prof. Raldi di awal untuk siapa tahu ada yang ingin menjadi relawan ya Prof. Ya. Bisa langsung menghubungi Prof. Raldi nih. Luar biasa sekali. Ini ada dari Pak Askar Tri. Abang kita ini. Iya. Oke, itu aja mungkin untuk sesi penyampaian pada kesempatan kali ini dari materi yang disampaikan oleh Prof. Raldi juga. Ini menjelang berbuka puasa sekali sepertinya. Terus sebelum kita akhiri nih Prof, ada penyerahan sertifikat dari FUSI FTUI yang akan dipimpin oleh saya selaku moderator. Mungkin sudah disiapkan sertifikatnya. Oke, nah ini sertifikatnya. Penyerahan sertifikat secara online. Ya, tinggal di print ya. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Raldi atas ilmu dan atas pengalaman yang sudah disampaikan. Tadi sangat insightful sekali terkait dengan judul dan tema kita pada kesempatan kali ini. Semoga tadi seperti yang disampaikan Prof. Raldi di awal, ini bisa menjadi ilmu yang benar-benar bermanfaat. Bukan cuma untuk Prof. Raldi selaku yang membagi ilmu, tapi buat kita juga yang insya Allah nanti akan menerapkan ilmu yang tadi disampaikan oleh Prof. Raldi. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Prof. Raldi untuk sesi sharingnya tadi ya. Oke, mungkin boleh meninggalkan Zoom. Jika memang ingin meninggalkan Zoom, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Prof. Raldi dan juga teman-teman sekalian. Semoga pembelajaran dari Prof. Raldi dan juga Kak Arik, kita dapat menggapai seluruh ilmu pada sore hari ini dan juga dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, setelah tadi kita mendapat sertifikat untuk Prof. Raldi, saya juga ingin memberikan sertifikat penghargaan untuk Kak Arik sebagai moderator kita pada sore hari ini yang telah membawa sesi diskusi yang begitu menyenangkan bersama Prof. Raldi. Baik, izinkan saya sebentar untuk share screen sertifikat untuk Kak Arik. Oke, baik. Sebelumnya maaf. Nanti untuk dari teman-teman FUSI yang lain bisa minta untuk men-share screen, men-print screen ya, men-screenshot untuk sertifikat Kak Arik dan juga baik. Mungkin bisa pasang wajah senyum untuk Prof. Raldi dan Kak Arik sedikit. Kita akan memfoto bersama bertiga. Oh gitu. Balik. 1, 2, 3. Baik, oke. Terima kasih Prof. Raldi dan Kak Arik. Oke, terima kasih saya Liv ya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Assalamualaikum semua. Terima kasih Prof. Untuk teman-teman mungkin dapat terlebih dahulu masih di sini ya, karena akan ada beberapa pengumuman dari kami. Baik, mungkin ada sudah beberapa yang azan juga. Izinkan menyampaikan sebentar. Jadi sebagaimana kita ketahui pada sebelumnya, pada Ramadan kita kali ini kita sedang menjalani gradasi FTUI, yaitu sebuah acara amal tahunan dari FUSI FTUI, di mana kita saling berbagi kepada pegawai-pegawai Kantek yang terkena pandemi dan juga kepada anak yatim membutuhkan. Dan di sini terdapat beberapa donasi, yaitu donasi kemanusiaan dan juga santunan untuk anak yatim. Untuk teman-teman dan kakak-kakak sekalian mungkin yang berminat donasi dapat menyampaikan donasinya melalui rekening yang disampaikan dan juga dapat menyampaikan konfirmasinya melalui scan yang telah disediakan pada PPT kali ini. Dapat langsung saja men-scan via HP. Nanti bakal langsung terhubung ke WhatsApp kepada CS dari donasi pada FTUI kali ini. Baik, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dan juga abang-abang semua, kepada kakak-kakak alumni dan juga kepada bapak dosen yang telah hadir pada kajian rutin kali ini. Semoga kita dapat selalu menjalankan semua ilmu-ilmu yang telah kita dapat pada sore ini. Baik, untuk itu saya undur diri atas kesempatan kali ini. Terima kasih sekali. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada sore hari ini. Mungkin sampai jumpa pada pekan depan, insya Allah pekan depan akan ada kajian rutin lagi dari salah satu dosen di FTUI.
Sampai jumpa. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat berbuka puasa. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.